Lihat kemungkinannya sekarang. Kemarin pun sempat saya menyampaikan juga kepada Anda, pemirsa Kompas TV, soal dua peluang kita. Peluang kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Betul. itu satu. Dan yang kedua, peluang kita untuk terus melaju ke putaran keempat atau kelima. Betul. Saya coba mengajak Anda melihat kemungkinan kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Boleh ditampilkan datanya, dan Anda pun sudah sempat mengotak-atik, menganalisis. Betul. Dan kalau hitungan Anda kemungkinan kita bisa lolos langsung nggak nyampe 2% ya? Ya. Hitungannya gimana tuh? Nah, hitungannya tadi yang dari 729 skenario tersebut, di manakah kita agregat probabilitas yang semuanya itu adalah kemungkinan kita bisa lolos langsung. Jadi untuk lolos langsung itu kita agregat berapa, di mana skenario yang mana kita bisa lolos langsung. Sehingga itu cuma 1,3%. Tetapi kalau kemungkinan kita maju ke babak 4 dan 5, bukan lolos ke Pildun ya, maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Berarti dari 728 skenario yang kita hitung masing-masing probabilitasnya, agregat skenario di mana Timnas Indonesia maju ke babak 4 dan 5. Apa artinya maju ke babak 4 ke 5? Kan kita tetap berada peringkat keempat atau peringkat 3. Kalau lolos langsung itu kita harus berada di peringkat 1 dan 2. Nah, kalau kita agregat semua, inilah 80,8%. Ya, begitu. Oke, tapi kalau boleh dijelaskan juga, sebetulnya melihat analisis ini yang lolos langsung maupun melaju ke putaran berikutnya, apakah sebatas hanya menghitung atau ada faktor lain yang juga mungkin Anda kalkulasi sampai keluar angka ini, Prof? Semuanya dihitung probabilitasnya. Jadi ini semuanya adalah probabilitas dari 729 skenario tersebut, di mana subset dari atau subgrup dari 729 itu dijumlahkan yang lolos langsung adalah 1,3%, dan yang maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Nah, setelah kita maju ke babak 4 dan 5, ini ada hitungan lainnya sebenarnya. Ya, mau kita lihatkan. Boleh, ini kita juga biar paham semuanya nih ya, dari mana datangnya angka-angka tadi yang Anda terangkan. Mungkin secara lisan kesannya jadi cukup ringan, sederhana. Tapi apakah sesederhana itu? Kami sudah siapkan alat bantu di sini. Ada papan tulis yang mungkin bisa membuat kita lebih paham dari mana hitung-hitungan itu berasal. Mungkin Prof Stella bisa membantu. Gimana cara menghitung dan mengkalkulasinya? Nah, kalau untuk yang gimana kita bisa dapat 1,3% ini, itu banyak sekali. Yang tadi saya bilang kita harus lihat dari 729 skenario itu tidak bisa dihitung pakai tangan. Nggak bisa saya yang ini, tapi itulah yang harus pakai artificial intelligence. Sama juga yang 80,8% ini. Tapi saya bisa jelaskan, dari 80,8% kita maju ke babak 4 ke 5, berapa peluang kita untuk bisa lanjut ke Pildun. Ini cukup sederhana. Nah, spidolnya di bawah sini, Prof. Sorry. Kita kan ada juga nih. Kita kan ada 6. Kita kan nanti ada 6 tim yang akan melaju ke babak 4 dan kelima ya. Jadi itu 2, dan itu dibagi jadi 2 grup. Jadi 2 kali 3. 2 dikali 3 grup. Nah, 2 grup kali 3 tim. 2 grup kali 3 tim. Nah, yang di babak 4, tim yang masing-masing tim yang peringkat 1 itu akan otomatis qualify ke Pildun. Nah, tetapi yang di babak lalu setelah itu, yang kedua lanjut ke babak 5 dan bertarung di babak 5. Setelah itu yang menang dari babak 5 itu akan lanjut ke seluruh, akan lanjut ke kita Pildun. bantu juga untuk bisa Betul. Buat Anda nyaman juga menulis di sini. Oke, silakan dilanjutkan. 2 kali 3 2 kali 3 tim. Nah, dari masing-masing 2 ini peringkat 1 akan lolos, gitu kan? Peringkat satunya, nggak apa-apa nih. Peringkat satunya akan lolos akan otomatis peringkat 1 dari babak keempat akan lolos ke Pildun. Lalu peringkat 1 dari babak keempat akan lolos ke Pildun. Sementara itu, yang peringkat 2-nya ini harus bertarung. Ya, yang peringkat 2-nya ini babak 4 ya. Babak 4, peringkat 1 langsung lolos ke Pildun. Tapi terus yang peringkat 2 ini harus bertarung di babak 5. Nah, berarti di babak 5 kan, berarti totalnya akan ada 3 tim yang lolos ke Pildun dari babak 4 dan 5. Jadi secara keseluruhan, secara umumnya, chance untuk bisa
ke Pildun kalau lewat babak keempat kelima itu 50% dari babak kelima. Jadi 50% atau setengahnya dari 80,8% itu 40,4. 44,4%. Ini setengah dari 80,8 yang kita bisa melaju ke putaran berikutnya itu tadi. Betul. Nah, 80,8 kan melaju ke putaran berikutnya. Chance siapapun yang maju ke putaran babak keempat kelima, bukan Indonesia sih, siapapun yang maju ke keempat kelima mempunyai peluang 50% untuk maju ke Pildun. Sehingga 50% dari 80,8% itu adalah 40,4%. Itu dengan kedua-dua kemungkinan itu langsung bukan. Ini hanya kemungkinan dari babak 4 dan 5. Oke. Begitu. Nah, sehingga ini dari babak kalau ya. Nah, ini dia ya. Kalau lolos langsung 1,3%, kalau lolos kemungkinan lolos ke Pildun lewat babak 4-5 itu 40,4%, sehingga total kemungkinan untuk bisa lolos ke Piala Dunia kita adalah 41,7%. Dan angka itu terbilang tinggi nggak sih menurut Anda yang juga sebagai penggemar sepak bola dan pecinta timnas Indonesia, dengan progres yang ada sekarang ini terbilang tinggi nggak sih, Prof? Dibandingkan dengan kemungkinan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, ini sangat tinggi. Oke. Ya. Sehingga tapi memungkinkan nggak dengan kita kan masih tanggal 2 nih sekarang, menuju tanggal 5. Banyak kemungkinan bisa terjadi dengan probabilitas dan peluang-peluang. Tentu saja. Maka dari itu kita harus lihat sebentar lagi tanggal 5 Juni timnas kita akan melawan Tiongkok. Nah, pertandingan melawan Tiongkok ini sangat penting untuk bisa meningkatkan atau bahkan menurunkan. Bisa kita lihatin? Ada hitungannya. Ada hitungannya kalau kita menang, mungkin yang berikutnya kalau kita menang lawan Tiongkok, kemungkinan kita ke Pildun itu akan naik menjadi 50,6%. Ya. Kalau kita seri dengan Tiongkok, kemungkinannya itu akan menjadi 40,8%. Hampir sama dengan kemungkinan total yang sekarang. Jadi tidak banyak perubahan kalau seri. Artinya kalau seri pun ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kalah, kemungkinan kita lolos ke Pildun, qualify ke Pildun akan turun drastis menjadi 10,6%. Wow. Ya, jadi untuk dengan Tiongkok kita harus 10,4%. Jadi kalau untuk dengan Tiongkok kita harus atau menang atau seri juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalah. Karena nanti kalau kalah drastis akan menurun 10,4%.